for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 3B Farmasi dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Rizky Triwahyu Putra dengan NIM P2724202309 Saya Rasi Aji Ananda dengan NIM P2724-2023-092. Saya Putri Adelia Cahyani dengan NIM P2724-2023-091. Saya Praditya Yukina dengan NIM P2724-2023-090. Saya Rinanda Deswendana Citra dengan NIM P2724-2023-093. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengaruh sifat fisika kimia clotrimazole terhadap ADME obat. Selamat menyaksikan. Clotrimazole adalah kombinasi antibiotik sulfamethoxazole dengan trimethoprim. Kedua antibiotik ini memberikan aktivitas bakterisida untuk membunuh bakteri dan aktivitas bakteriostatik atau menghambat perkembangan bakteri. Clotrimazole adalah golongan antibiotik sulfonamida. Antibiotik ini ditegakkan secara luas untuk pengobatan infeksi pada bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, jamur, dan protozoa lainnya seperti pada bakteri hidup Haemophilus influenza, E. coli, Streptococcus, Pseudomonas, Vibrio, kolera, dan lain-lain. Hubungan antara struktur, pH larutan, pKa, keadaan ionisasi, dan proses penembusan membran biologis. Nah, dalam membran biologis ini ada proses ionisasi, yaitu proses yang sangat penting karena berkaitan dengan masuknya obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat dengan reseptor untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis obat dalam bentuk ionisasi. Dan ada pula obat yang aktif dalam bentuk ionnya seperti pada clotrimazole. Nah, clotrimazole ini terdisosialisasi 50%, maka pH sama dengan pKa. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri diperlukan tidak terionisasi pada pH fisiologis dan larut di dalam lemak sehingga mudah menembus dinding sel bakteri. Beberapa senyawa juga menunjukkan aktivitas yang meningkat dan derajat ionisasi ini diperlukan oleh nilai pKa dan suasana pH lingkungan. Aktivitas antibakteri yang cukup tinggi ditunjukkan oleh turunan sulfonamida yang mempunyai nilai pKa 6 sampai 7,4 dan clotrimazole mempunyai nilai pKa 7,4. Pada nilai pKa ini, clotrimazole terionisasi 50% dan pada pKa 5 sampai 3 terionisasi sempurna dan bentuk ionisasi ini tidak dapat menembus membran sehingga aktivitas biologisnya berkurang dan aktivitas antibakterinya pun berkurang dengan penurunan nilai pKa. Maka dapat meningkatkan jumlah obat yang terionisasi sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis berkurang dan aktivitas antibakterinya pun berkurang. Nah, selanjutnya clotrimazole ini bersifat asam lemah. Biasanya obat yang bersifat asam lemah dengan meningkatkan pH, maka sifat ionisasinya bertambah besar dan bentuk terrealisasinya bertambah kecil sehingga jumlah obat yang menembus membran semakin kecil pula. Akibatnya, kemungkinan obat untuk berikatan dengan reseptor juga semakin kecil dan aktivitas biologisnya semakin sedikit. Selanjutnya, mengenai ADME, yang pertama ada absorpsi atau penyerapan. Penyerapannya diserap dengan cepat dan hampir seluruhnya 90-100% dari saluran gastrointestinal. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak yaitu 1-4 jam untuk oral dan sekitar 1 jam untuk intravena. Dan yang kedua ada distribusi. Distribusi obat ini didistribusikan secara luas ke dalam jaringan dan cairan tubuh, termasuk sputum, cairan telinga tengah, cairan vagina, empedu, LCS, dan humor aqueous, melewati plasenta dan masuk ke dalam ASI. Selanjutnya, untuk sulfamethoxazole didistribusikan juga dalam efusi pleura dan efusi lainnya.
Pengikatan protein plasma sekitar 70%. Dan untuk trimetoprim sendiri didistribusikan juga ke dalam sekresi bronkial, paru-paru, ginjal, jaringan prostat, dan cairan. Pengikatan protein plasma sekitar 44%. Yang ketiga, ada metabolisme. Sulfamethoxazole dimetabolisme di hati melalui oksidasi menjadi hidroksilamina. Asetilasi menjadi turunan R4-asetil yang tidak aktif dan glukuronidasi. Selanjutnya, trimetoprim dimetabolisme di hati sekitar 10-20% menjadi turunan oksida dan hidroksi. Dan yang keempat, ada sulfamethoxazole. Ini diekspresikan melalui urin sekitar 80-100% dan sekitar 60%-nya sebagai turunan asetil dengan sisanya sebagai obat yang tidak berubah dan glukuronida. Waktu eliminasi adalah 9-12 jam. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Dan mohon maaf juga apabila dalam penjelasan kami terdapat kesalahan dan kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! And I'm down for this.